Hai semuanya! Di zaman yang serba canggih saat ini, banyak sekali perkembangan teknologi yang diterapkan dalam kehidupan. Tak terkecuali pada bidang pertanian saat ini. Pada beberapa bidang pertanian, sudah ada yang menggunakan teknologi modern untuk proses tanam ataupun panen. Sehingga, beberapa petani bisa dengan mudah dan cepat memanfaatkan teknologi yang ada untuk produktivitas mereka. Pengen tahu kan petani apa aja itu? Tonton videonya sampai habis ya! Kalian pasti nggak asing kan dengan jenis kacang yang satu ini? Kacang yang berbentuk otak ini banyak dijual sebagai topping coklat ataupun kue. Kacang yang biasa disebut kacang kenari ini mulai berbunga dan berbuah saat tanaman ini berumur 6 hingga 8 tahun. Wah, lama juga ya gengs berbuahnya. Dan cara panen kacang kenari ini juga cukup terbilang unik loh. Pasalnya, saat panen tiba, para petani memanen kacang kenari dengan teknologi modern yang terbilang unik. Dengan menggunakan kendaraan mirip sebuah traktor, beberapa petani kacang kenari sangat dimudahkan untuk melakukan proses panen. Sehingga untuk panennya pun, sebuah alat pencabit traktor mencabit batang pohon kenari secara langsung. Selanjutnya, mesin traktor hanya tinggal menggoyang-goyangkan pohon kenarinya saja agar kacang kenari bisa langsung jatuh ke bawah pohon. Unik juga ya cara panennya. Kamu pasti nggak asing lagi kan gengs dengan tanaman tembakau? Tanaman yang menjadi bahan dasar pembuatan rokok ini ternyata punya cara unik untuk tanam dan panennya loh. Pasalnya, beberapa petani di wilayah Eropa, terutama di negara Yunani, telah memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk proses bercocok tanam. Petani di wilayah Yunani mayoritas menanam tembakau dengan sebuah mesin layaknya traktor. Para pekerja di bidang pertanian tinggal duduk di kursi dan menata bibit yang telah disediakan. Bibit-bibit tersebut akan secara langsung masuk ke dalam tanah dengan bantuan roda mesin yang terus berputar. Haha, bisa jadi mager beneran ya para pekerjanya. Sedangkan untuk panennya pun, mayoritas telah menggunakan mesin modern untuk memotong dan mengambil daun tembakau yang sudah berumur. Enak juga ya teknologi zaman sekarang. Kerjanya bisa nyantai, mesinnya yang jalan. Pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan sirup yang satu ini? Sirup maple yang biasa menjadi topping pancake ini, proses mendapatkannya gak segampang yang dibayangkan loh. Pasalnya, sirup yang lebih populer di wilayah Amerika ini harus melalui proses panjang sebelum menjadi sebuah sirup. Hah? Gimana caranya ya? Para petani harus menampung getah maple di sebuah wadah sebelum diolah dan dimasak menjadi sebuah sirup. Tapi untuk saat ini, para petani modern telah menggunakan teknologi dengan menancapkan sebuah selang di batang-batang pohon maple yang masih produktif. Sehingga aliran getah bisa langsung masuk ke penampungan yang siap untuk dimasak. Ribet juga ya prosesnya. Setelah proses pemasakan, sirup maple yang telah matang dimasukkan ke dalam botol-botol yang siap untuk dipasarkan. Kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan jenis buah yang satu ini? Buah yang sekilas mirip jari ini mampu tumbuh subur di bawah air. Buah cranberries ini umumnya tumbuh subur di dataran Amerika Utara. Selain itu, buah ini biasanya dipanen pada bulan September dan Oktober aja loh gengs. Wah, pasti seru ya ikutan panen. Saat proses panen tiba, para pekerja biasanya menggunakan traktor dan peralatan canggih untuk melepaskan buah cranberries dari batangnya. Canggih juga ya traktornya. Meskipun bunga tulip berasal dari negara Turki, tapi bunga tulip yang berwarna-warni ini mampu dengan mudah tumbuh subur di negara Belanda. Di negara Belanda, bunga tulip ditanam dengan teknologi yang sangat canggih, mulai dari proses penanaman, penyiraman, hingga pemotongan. Wah, jadi ringkas dan praktis ya. Pada bulan April, bunga tulip akan dipotong dan menyisakan batangnya agar nutrisi pada tanaman dapat terserap ke dalam umbi tulip. Dan pada bulan Juli, umbi-umbi bunga tulip akan dipanen, dicuci bersih, dan dikeringkan. Sebagian umbi bunga tulip akan dibudidayakan kembali, dan beberapa umbi lainnya digunakan sebagai campuran masakan. Wah, ternyata manfaatnya nggak hanya sebagai hiasan aja ya bunga tulip ini. Itulah beberapa produk pertanian yang menggunakan proses canggih dalam penanaman maupun pemanenan.
Bagaimana pendapat kalian, gengs? Apa kalian pernah tahu petani yang menggunakan peralatan canggih saat bercocok tanam? Tulis komentar kalian di bawah ya.